Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gue akan bikin list harga CPU dan ini semuanya adalah rekomendasi dari gue pribadi. Karena sebelumnya gue udah sempet bikin untuk list harga GPU juga di akhir tahun ini. Dan karena masuk di penghujung tahun itu Intel udah ngeluarin seri non-K-nya mereka, meskipun seharusnya secara resmi di seluruh dunia tuh harusnya per Januari, tapi di Indonesia bulan Desember ini udah dijual duluan secara resmi oleh Intel Indonesia. Jadi yang kemarin gue review untuk 13400F itu CPU-nya garansi resmi ya, bukan garansi yang memang PI dari luar. Karena justru di luar malah belum ada sama sekali. Hanya ada di Indonesia aja yang ada duluan. Nah, untuk list harga ini semuanya gua bikin jadi per harga 1-2 juta, range-nya ada 2-3 juta dan lain sebagainya. Jadi ini semua ada range harganya dan masing-masing rata-rata cuma gua pilih sekitar 1 atau 2 CPU gitu yang menurut gua memang menarik. Dan gua akan mulai dari range yang terendah dulu, yaitu adalah harga dari 1 sampai dengan 2 juta rupiah. Untuk range 1-2 juta rupiah ini gua masukin Core i3 12100F dengan harga sekitar 1,6 jutaan. Core i3 12100F ini masih sangat ideal apabila kalian ingin bikin PC gaming budget sebetulnya, bukan untuk content creation. Bisa aja untuk content creation, untuk video editing dan segala macam, tapi membutuhkan GPU yang memang mumpuni dari segi encodernya. Karena seri F nggak memiliki iGPU dan nggak ada akselerasi dari Intel QuickSync. Seperti itu. Kenapa gua nggak pilih untuk Core i3 13100F? Karena untuk Core i3 13100F itu dia cuma sekedar refresh dari Alder Lake aja. Bahkan dia nggak ada e-core-nya sama sekali, nggak ada penambahan e-core. Dan P-core-nya juga masih sama seperti 12100F, hanya clock speed-nya aja yang di gain berapa ratus MHz gitulah. Jadi Core i3 12100F masih lebih ideal daripada Core i3 13100F. Lalu selanjutnya, ini adalah range 2 sampai dengan 3 juta rupiah. Yang gue masukin di sini adalah AMD Ryzen 5 5600 dengan harga sekitar 2,2 jutaan. Ryzen 5 5600 dengan harga segini tentu sangat menarik, baik itu untuk bikin PC baru atau untuk kalian yang mau upgrade, misalnya sebelumnya kalian pakai Ryzen 3 3100 atau mungkin sebelumnya pakai APU, habis itu mau lompat ke Ryzen 5000 series, itu juga sangat oke. Tapi kalau kalian mau bikin PC baru pun sebetulnya di range harga 2,2 juta itu masih oke lah. Bicara soketnya udah di ujung tanduk, ya LGA 1700 juga bisa dibilang udah di ujung tanduk. Tapi Ryzen 5 5600 belum segitunya ketinggalan kok. Dia tetap punya PCIe Gen 4, baik itu untuk kartu grafis ataupun untuk M.2 SSD-nya. Tinggal kalian aja pemilihan motherboardnya usahakan pakai motherboard chipset B550, seenggaknya biar kalian mendapatkan full fitur dari Ryzen 5000 series ini. Lalu selanjutnya adalah untuk range harga 3 sampai dengan 4 juta rupiah. Untuk range harga 3 sampai dengan 4 juta rupiah, list pertama yang gue masukin adalah AMD Ryzen 7 5700X dengan harga sekitar 3,1 jutaan. Paling mahal 3,2 juta gitulah. Ryzen 7 5700X di sini gue masukin karena secara pricing ini akan sangat ideal apabila kalian udah punya platform soket AM4 ya. Jadi kalau untuk rakit baru sebetulnya gua lebih pilih untuk merekomendasikan CPU yang satu ini di range harga 3 sampai dengan 4 juta rupiah, yaitu adalah Core i5 13400F. Core i5 13400F punya harga sekitar 3,5 jutaan gitu, 3,5 sampai dengan 3,6 juta rupiah tergantung tokonya. Sebenarnya nggak perlu terlalu masalahin sih, ini refresh dari Alder Lake atau bukan. Karena ya secara IPC baik itu Alder Lake ataupun Raptor Lake sebetulnya gainingnya sedikit sekali. Gaining yang bisa diimprove dari Raptor Lake itu sebetulnya paling kelihatan ada di clock speed. Clock speednya bisa jauh lebih besar dengan rating power yang sama atau dengan voltase yang sama kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita bicaranya di CPU yang ratingnya rendah seperti 13400F, meskipun P-core-nya itu adalah Raptor Lake, sebetulnya ya gain-nya nggak segitu jauhnya kok daripada si Alder Lake. Cuma kemampuan multi-core-nya karena punya 10 core 16 thread, di sini
Core i5 13400F tentu jadi udah pasti lebih unggul daripada 5700X, dan kemampuan dari single core-nya juga jauh lebih baik dari 5700X. Ditambah lagi juga udah ada dukungan PCIe 5, jadi meskipun soket LGA 1700 ini udah di ujung tanduk, seenggaknya kalian bisa pakai dalam jangka waktu yang panjang, nggak perlu upgrade lagi, karena ya pemilihan M.2 nanti kalian udah nggak usah pusing. Kalau ada VGA card yang udah mulai masuk PCIe 5 juga kalian udah nggak usah pusing lagi. Opsi DDR5 juga udah tersedia untuk RGA 1700 kayak gitu. Dan untuk selanjutnya adalah range di 4 sampai dengan 5 juta rupiah. Ini hanya ada satu CPU yang gue masukin, yaitu adalah Intel Core i5 13500 dengan harga sekitar 4,3 sampai dengan 4,4 juta rupiah. Core i5 13500 emang gue belum sempet cobain sama sekali untuk CPU yang satu ini. Tapi hal yang menarik dari Core i5 13400 udah jelas kelihatan dari spesifikasinya, yang dimana jumlah core dan threadnya sama persis seperti Core i5 13600K. Ditambah lagi Core i5 13500 ini dia punya iGPU di harga 4,3 sampai dengan 4,4 juta rupiah. Jadi buat kalian yang membutuhkan Intel QuickSync juga itu udah bakalan kepake banget ya. Buat kalian bikin jadi stream machine itu oke. Buat live streaming, buat editing itu iGPU-nya bisa membantu lah seenggaknya. Ditambah lagi ya dengan 14 core 20 thread, kemampuan multi-threadingnya di range harga segini tentu akan jadi CPU yang luar biasa. Lalu di range harga 5 sampai dengan 6 juta rupiah, di sini yang gue masukin pertama itu adalah Core i5 13600KF dengan harga 5,3 juta rupiah. Ya, Core i5 13600KF emang punya jumlah core dan thread yang sama seperti Core i5 13500. Akan tetapi memiliki perbedaan karena ini adalah versi unlock, di mana power limitnya punya headroom lebih besar sehingga kalian bisa overclock. Bahkan dengan motherboard B660 sekalipun, tanpa overclock kalian bisa loss power limitnya, sehingga gaining performance-nya juga akan jauh lebih baik lagi. Otomatis kemampuannya juga bakalan jauh lebih tinggi. Ditambah lagi kan arsitekturnya di sini full menggunakan Raptor Lake, baik itu P-core-nya ataupun E-core-nya. Jadi untuk 13600KF juga memang masih belum ada saingan di range harga segini. Paling kalau kalian ngincernya cuma buat gaming only dan kalian udah punya soket 4, gue bisa merekomendasikan AMD Ryzen 7 5800X3D karena sekarang harganya udah 5,3 juta rupiah. Kemampuan multi-core ataupun single core-nya memang gue bisa bilang kurang banget. Kemampuan multi-core-nya cuma mirip-mirip kayak 5700X. Tapi kalau bicara performance gaming, kalian bisa mengimbangi kemampuan dari Core i9 12900K yang jalan di DDR5 6000 MHz bahkan. Dan itu kalian cukup menggunakan memori DDR4 3200 MHz aja, karena udah terbantu banget dengan 3D V-Cache yang ada di Ryzen 7 5800X3D. Tapi ini spesifik banget apabila kalian ingin bikin PC-nya itu untuk gaming only, atau sekedar untuk upgrade buat kalian yang udah punya soket i4. Lalu selanjutnya adalah Core i5 13600K dengan harga 5,8 juta rupiah. Sebetulnya alasan ini sama persis seperti Core i5 13600KF, tapi Core i5 13600K ini adalah opsi selanjutnya apabila kalian menginginkan Intel QuickSync yang ada di dalam iGPU-nya. Kali aja kalian ya udah pasang kartu grafis tapi nggak pingin pakai encoder dari GPU, pinginnya pakai Intel QuickSync, atau mungkin kalian berencana pakai ARC A770 sehingga kalian bisa bikin stream machine yang full menggunakan Intel lalu jalanin hyperencode-nya, ini bisa sangat-sangat dimanfaatkan. Terlebih lagi 13600K juga punya power limit yang tinggi, performance yang juga tinggi, bahkan udah dempet-dempet ke 12900K. Lalu juga untuk 13600K ini belum ada lawannya sih sejauh ini ya. Kita ngelihat Ryzen 7 7700X aja itu masih cukup keok dari 13600K. Dan kita masuk ke range 6 sampai dengan 7 juta rupiah. Untuk list yang pertama ini, gue akan berikan opsi upgrade untuk pengguna soket i4 karena gue juga rekomendasiin untuk Ryzen 9 5900X dengan harga 6,2 juta rupiah. Menarik banget karena soket i4 masih punya opsi CPU 12 core 24 thread, jadi 5900X di harga segini adalah opsi yang tepat apabila kalian udah punya soket i4 dan pingin upgrade ke next level yang memang pingin ngerasain CPU yang jumlah core dan threadnya bejibun kayak begitu tuh seperti apa.
Lalu untuk dari segi fitur juga menurut gue masih oke, tinggal motherboardnya aja. Untuk motherboard B550 yang mungkin harganya 2 jutaan, rata-rata itu VRM-nya udah mumpuni lah untuk ngangkat si Ryzen 9 5900X ini. Lalu yang selanjutnya yang gue masukin adalah Core i7 13700F. Tentu 13700F ini sangat menarik dengan harga 6,4 juta rupiah, dimana 13400F juga punya e-core dan juga P-core yang jumlahnya banyak. Kemampuannya jelas di atas 5900X dan gue bisa rekomendasikan 13700F ini apabila kalian pingin rakit PC yang cukup high-end dan kalian ini adalah mau rakit baru. Atau bisa juga kalau kalian sebelumnya adalah pengguna mungkin Core i5 12400F terus mau di-upgrade ke 13700F, itu juga bisa sebenarnya karena masih bisa menggunakan chipset 600 seriesnya Intel. Oke, range selanjutnya adalah range harga 8 sampai dengan 9 juta rupiah. List yang gue masukin di sini hanya satu CPU, yaitu adalah Ryzen 9 7900X dengan harga 8,4 juta rupiah. Turunnya harga Ryzen 9 7900X ke sekitar 8 jutaan ini tentu jadi opsi yang menarik banget untuk kalian yang entusias dan pingin cobain PC high-end. Jadi Ryzen 9 7900X memang belum punya lawan hingga saat ini. Bahkan sebenarnya sebelum harganya turun, itu 7900X udah jauh lebih better daripada ngambil 12900K sekalipun gitu ya. Dan untuk motherboardnya sendiri sebenarnya pelan-pelan udah mulai turun untuk soket AM5 dan untuk harga dari B650E juga sebetulnya masih make sense. Dan apabila kalian mengincar B650E untuk motherboardnya, sebetulnya B650E itu bukan motherboard kelas tengah, melainkan itu adalah seperti halnya kalian membeli motherboard Z690 kalau di Intel, karena dia udah ada dukungan untuk PCIe 5 baik itu di slot M.2 ataupun di bagian slot PCI Express kali 16-nya gitu. Jadi ya keluar budget 4 juta 5 juta untuk motherboard untuk PC high end menurut gua masih oke-oke aja lah. Oke, lalu kita masuk ke bagian yang flagshipnya. Ini range-nya langsung lompat ke range 10 sampai dengan 12 juta rupiah. Yang pertama gue masukin di sini adalah Ryzen 9 7950X dengan harga 10,2 juta rupiah. Kita nggak usah bicara lagi mengenai performa lah. Ryzen 9 7950X di sini adalah CPU paling kenceng dan paling efisien sejauh ini dengan TDP sekitar 170 watt, lalu PPT-nya sekitar 230 watt ya. Lebih irit daripada 13900K. Tapi Core i9 13900K juga tentu gue masukin opsi di sini karena punya performance yang mirip-mirip. Meskipun memang harganya untuk versi yang KF itu ada di angka 10,6 juta rupiah. Sedikit lebih mahal daripada 7950X, yang dimana 7950X itu dia udah ada iGPU-nya RDNA 2 yang udah support untuk decoding ataupun encoding video, baik itu untuk H264 ataupun H265. AV1 belum ya. Dan di sini juga gue masukin untuk Core i9 13900K untuk opsi yang ada iGPU-nya. Ya meskipun di sini harganya selisih hampir 1 juta sih. Tapi ini kalau kalian sukanya dengan Intel, suka dengan QuickSync yang jauh lebih beres encodernya, ya 13900K adalah solusi CPU teratas saat ini. Kalau bicara harga motherboard Z790 ataupun X670E harganya sama-sama mahal. CPU-nya juga mahal sih. Tapi ini udah kelihatan di bagian flagship Ryzen 9 7950X ini harganya udah lebih terjangkau daripada Core i9 13900K sekarang. Dan kalau gue harus kategorikan, mulai dari base value, kira-kira apa yang gue pilih dari semua list harga yang gue rekomendasikan tadi ke kalian. Untuk base value, di sini gue akan memilih Core i5 13500 karena faktanya gue juga udah mesen untuk Intel Core i5 13500 ini. Jadi untuk base value, ini base value ya, bukan yang paling murah dan paling performance. Ya performance juga dihitung sih. Tapi apa yang kita dapatkan tuh berasanya lebih. Ini adalah gue pilihnya Core i5 13500. Lalu untuk base high-end value, di sini gue lebih merekomendasikan untuk Ryzen 9 7900X karena tidak ada lawannya di range harga 8 jutaan ini. Lalu untuk base performance, di sini gue akan memilih Ryzen 9 7950X karena 7950X jauh lebih efisien daripada 13900K yang harganya juga lebih mahal. Lalu bicara harga motherboard juga sama-sama mahalnya. Jadi masih tetap lebih terjangkau sih Ryzen 9 7950X. Lalu untuk base entry, karena sudah tidak ada pilihan lagi, maka base entry kelas ini gue jatuhkan kepada Core i3 12100F.
Dan semua untuk link pembeliannya itu akan gue taruh di kolom deskripsi dan juga di pin komen apabila kalian ingin belanja juga langsung di akhir tahun ini. Kalian boleh tambahin rekomendasi kalian, apakah kalian juga punya CPU yang menurut kalian menarik dan bisa direkomendasikan ke teman-teman yang nonton video ini. Komen aja di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.